Tidak semua sekolah dapat memulai tahun ajaran baru dengan tatap muka. Hanya wilayah yang zona hijau yang dapat melakukannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang telah mengeluarkan aturan baru pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Hari ini secara resmi tahun ajaran 2020-2021 dimulai. Namun pandemi COVID-19 membuat pembelajaran yang harusnya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran jarak jauh, baik secara dalam jaringan atau luar jaringan. Untuk menyikapi keadaan yang sedang terjadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama telah mengeluarkan surat keputusan bersama tentang panduan pembelajaran pada ajaran baru dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyiapkan panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19. Dan berikut panduan pembelajaran yang akan berlaku secara bertahap. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan hanya zona hijau yang boleh mengadakan pembelajaran tatap muka. Sementara untuk zona kuning, oranye, dan merah tetap belajar dari rumah. Sekolah di zona hijau harus memenuhi protokol kesehatan sekolah, meliputi sarana sanitasi seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, dan disinfektan. Sekolah juga harus mempunyai akses fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit. Selain itu, siswa dan guru wajib pakai masker dan menyediakan alat pengukur suhu tubuh. Panduan jarak dan jumlah siswa saat di kelas juga dikeluarkan. Untuk sekolah dasar hingga SMP, jumlah siswa dibatasi hanya 18 siswa per kelas. Menteri Nadiem Makarim menambahkan, apabila semua syarat sudah terpenuhi, namun ada syarat penting lainnya yang harus dipatuhi, yakni izin orang tua. Langkah pertama untuk kriteria pembukaan, sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka. Tapi ada satu lagi perizinan yang harus dipenuhi, yaitu orang tuanya murid pun harus setuju untuk anaknya mereka pergi ke sekolah pada saat itu. Sementara di masa transisi, kantin, olahraga, ekstrakurikuler, hingga kegiatan orang tua siswa dilarang dan ditiadakan. Barulah pada masa new normal, kantin bisa beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan. Begitu juga dengan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler.